Wah, kayaknya di tahun 2024 ini, Ex-Huma menjadi film horor Korea yang alur ceritanya ngejelimet banget, bener nggak? Lumayan agak sulit dipahami karena dibalut sama sejarah, supranatural, mistis, dan juga ilmu sihir di era kekuasaan Kekaisaran Jepang. Yang gak heran sih kalau sutradara film horor ternama yaitu Joko Anwar ngerekomendasiin film yang satu ini. Emang bagus banget ya? Hey Sourcers, selamat datang di channel Click Source dan sekarang kita berada di channel L&D Let's Movie Discussion. Oke, jadi di segmen kali ini Min Source mau nge-review film horor Korea Ex-Huma yang filmnya udah tayang dari tanggal 28 Februari yang lalu. Mungkin Min Source agak telat ya buat nge-review film ini, ya dikarenakan memang bulan-bulan ini tuh lagi banyak banget film-film yang pengen Min Source review. Tapi semoga Min Source nggak telat ya buat nge-review. Oke, tanpa lama-lama, kita langsung aja bahas isi filmnya. Film berdurasi 134 ini ceritanya diawali dengan cerita dari dua dukun ternama di Korea, yaitu Bong Gil yang diperankan oleh Lee Do Hyun dan juga Hwarin yang diperankan oleh Kim Go Eun yang harus terbang ke Los Angeles untuk menemui klien dari keluarga kaya raya yang bernama Park Ji Young. Ji Young ini meminta bantuan dari kedua dukun tersebut untuk mencari tahu penyebab teror yang dialami oleh keluarganya. Apalagi teror tersebut telah membahayakan bayi yang baru lahir di keluarga itu. Hwarin di sini memberikan kesimpulan bahwa kemungkinan besar bayi tersebut mendapatkan gangguan dari roh leluhur mereka yang mendapatkan kemarahan yang cukup besar. Nah, singkat cerita, Hwarin ini menyarankan adanya ritual pemindahan kuburan nenek moyang mereka dan meminta bantuan kepada Sang Duk sebagai ahli Feng Shui dan juga Yu Haijin sebagai ahli kubur. Setelah mencari tahu dan melihat lokasi letak kuburan nenek moyang mereka, Sang Duk merasakan ada hal yang gak beres nih. Terlebih lagi, secara Feng Shui, ada firasat yang gak baik dari posisi dan juga letak kuburan tersebut. Nah, dari sinilah teror mistis mereka dimulai. Banyak teror-teror yang dialami oleh keluarga kaya raya tersebut karena banyak banget aturan-aturan yang dilanggar oleh para penggali kubur dan juga penjaga mayat di rumah sakit. Kejadian mulai mencekam ketika seorang penggali kubur gak sengaja mematikan seekor ular dan sang penjaga mayat membuka peti nenek moyang. Hingga akhirnya, satu persatu anggota keluarga tersebut mati mendadak secara misterius. Hal ini diakibatkan karena dilanggarnya aturan tersebut. Film ini cukup unik karena memiliki 6 chapter dan 2 episode dalam satu film. Nah, hal inilah yang membuat banyak penonton merasa kebingungan. Min Source sendiri nih juga ngerasa banyak banget teka-teki dan juga dugaan-dugaan yang meleset. Rasanya tuh kayak lagi nonton misteri yang menjebak, tapi nggak terlalu serem. Salah satu part terbaik yang menurut Min Source itu keren banget adalah ketika menampilkan ritual mitologi Korea. Seperti tarian-tarian pengusiran setan, hadirnya unsur babi dan rubah sebagai simbol kemistisan. Konon katanya nih, masyarakat Jepang itu emang udah lama mengaitkan kehidupan seksual mereka dengan seekor kyubi atau rubah. Jelimetnya film ini mulai dirasakan ketika masuk cerita era kekuasaan Jepang di Korea yang terjadi karena adanya peperangan spiritual. Hadirnya seorang jenderal Jepang yang bernama Shogun yang kalah dalam perang lalu dikubur hidup-hidup oleh seorang biksu jahat yang bernama Gisune yang juga dikenal sebagai peramal terkenal. Dan juga hadirnya Murayama yang menjelma menjadi siluman rubah. Terlebih lagi di film ini juga kerap kali menceritakan konflik negara Korea dan Jepang yang tentu aja bikin para penonton akhirnya ngerasa kok ceritanya agak ngejelimet gitu ya. Hal ini dilihat dari munculnya hantu siluman Jepang yang sengaja dikubur di dalam tanah dan merupakan penjaga agar tanah tersebut tidak diinjak oleh siapapun termasuk masyarakat Korea. Cukup pusing juga ya. Tapi di sisi lain, acting semua aktor dan aktris yang berperan di sini menurut Min Source pribadi itu cukup baik, malah sangat-sangat keren dan juga menjiwai. Ditambah lagi, sosok hantu siluman Jepang yang di luar dugaan akan sebesar itu menjadi tambah ngeri dan juga tambah menakutkan. Kayaknya ya film ini cocok banget gak sih kalau ditonton dalam format 4DX? Setuju nggak? Oke, secara keseluruhan, Min Source mau kasih rating film ini 8/10. Menurut kalian sendiri gimana? Kalau misalnya Sourcers nih punya pendapat yang berbeda atau experience yang dirasakan berbeda saat nonton film ini, boleh ya komen aja di bawah. Min Source mau dengar pendapat kalian dan pengen berdiskusi sama kalian di kolom komentar. Jangan lupa subscribe channel Click Source untuk mendapatkan update konten-konten kami yang lainnya. Follow juga sosial media kami agar nggak ketinggalan update-update berita terkini dan juga konten fresh setiap harinya. See you!